Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Adik-adik, coba perhatikan deh. Di gambar pertama, kakak mempunyai kumpulan anak cerdas. Lalu di gambar kedua, kakak mempunyai kumpulan anak berbaju hijau. Di antara keduanya, ada satu kumpulan yang disebut himpunan, dan satunya lagi disebut bukan himpunan. Apa ya himpunan itu? Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang himpunan. Oke, supaya kalian lebih mengerti, kalian simak ya penjelasan kakak. Kakak mempunyai beberapa contoh nih. Perhatikan ya. 1. Kumpulan tentor matematika yang lucu. 2. Kumpulan buah-buahan yang enak. 3. Kumpulan nama provinsi di Pulau Sulawesi pada tahun 2023. 4. Kumpulan bilangan asli. Sekarang kita perhatikan satu persatu ya contohnya. Pada contoh ke-1 ada kumpulan tentor matematika yang lucu. Menurut kakak, Kak Andi adalah tentor matematika yang lucu. Tapi kalau menurut teman kakak, Kak Dani adalah tentor matematika yang lucu. Wah, ternyata pendapatnya berbeda-beda ya. Berarti pengertian tentor matematika yang lucu ini bersifat relatif dan tidak bisa didefinisikan secara jelas. Relatif itu artinya tidak mutlak ya. Jadi pendapat seseorang dengan orang lainnya belum tentu sama. Jadi kumpulan tentor matematika yang lucu bukanlah suatu himpunan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh kedua, yaitu kumpulan buah-buahan yang enak. Pengertian dari enak adalah hal yang relatif dan tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Misalkan, menurut Andi, durian adalah buah yang enak. Tetapi menurut Dani dan Darmin, durian bukan buah yang enak. Jadi, kumpulan buah-buahan yang enak bukan merupakan suatu himpunan. Selanjutnya, kakak mempunyai contoh ketiga nih adik-adik, yaitu kumpulan nama provinsi di Pulau Sulawesi pada tahun 2023. Ada apa saja ya provinsi di Pulau Sulawesi pada tahun 2023? Yaitu ada Sulawesi Utara, ada Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Nah, nama-nama provinsi di Sulawesi ini bisa kita definisikan dengan jelas. Jadi, kumpulan provinsi di Pulau Sulawesi pada tahun 2023 termasuk himpunan ya adik-adik. Kalau di contoh yang keempat, yaitu kumpulan bilangan asli. Merupakan himpunan bukan ya? Bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kumpulan bilangan asli ini dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, kumpulan bilangan asli juga termasuk himpunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa contoh 1 dan 2 adalah bukan himpunan karena anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau contoh yang ketiga dan keempat merupakan himpunan karena anggotanya dapat definisikan dengan jelas. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah mengerti ya, dan kalian bisa menyimpulkan apa itu himpunan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan atau ditentukan secara jelas, sehingga bisa dibedakan antara objek yang merupakan himpunan atau bukan himpunan.
Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan anggota pada suatu himpunan. Namun, terlebih dahulu kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan nama pada suatu himpunan. Oke, misalkan kakak mempunyai kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Nah, ini kakak beri nama A. Jadi, karena A adalah himpunan, maka A sama dengan kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Nah, adik-adik harus ingat ya, untuk memberikan nama pada suatu himpunan itu harus menggunakan huruf kapital. Misal dimulai dari huruf A, B, C, dan seterusnya. Jadi, A ini adalah kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Jadi, pertama-tama kita tuliskan dulu nama hari dalam bahasa Indonesia. Ini nama harinya ada apa saja? Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sekarang, A ini adalah kumpulan nama hari dalam bahasa Indonesia yang dimulai dengan huruf S. Berarti Senin, Selasa, dan Sabtu. Nah, berarti dapat kita tuliskan seperti ini ya. Jadi, adik-adik harus ingat ya, semua benda atau objek yang termasuk dalam himpunan adalah merupakan anggota himpunan atau elemen dari suatu himpunan. Dan kita dapat menyatakannya dengan mendaftarkan anggotanya dan disertai dengan kurung kurawal. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyatakan anggota suatu himpunan menggunakan notasi atau lambang. Misalkan kakak mempunyai suatu himpunan M, di mana M adalah huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, berarti huruf M ini mempunyai anggota yaitu A, I, U, E, O. Nah, untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan ini, kita memiliki lambang khusus nih. Nah, untuk notasi yang ini, kita nyatakan untuk himpunan. Nah, untuk notasi yang ini, untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan. Jadi, jika kita melihat himpunan M ini, bisa kita tuliskan A anggota dari himpunan M, I anggota dari himpunan M, U anggota himpunan M, dan S bukan anggota himpunan dari M. S bukan anggota himpunan M karena S tidak ada dalam anggota himpunan M. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah mengerti ya? Apa itu himpunan dan bagaimana cara menyatakan anggota atau bukan anggota dari suatu himpunan. Oke, ternyata mudah sekali ya adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.